Selamat datang di Mistis, karena mereka benar-benar ada. Dimas masih akan menceritakan kisah menyeramkan yang Dimas ambil dari otosia.com. Kali ini sebuah kisah yang datang dari kawasan wisata Bukit Pelangi di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kita sama-sama tahu bahwa kawasan Sentul di Bogor menyajikan pemandangan dan udara segar. Selain itu, di daerah ini juga terdapat danau yang tak kalah bagusnya. Nama Bukit Pelangi sendiri diberikan setelah kawasan ini sering muncul pelangi. Akhirnya membuat tempat ini menjadi favorit untuk melepas penat. Bisa juga dipakai untuk jogging atau bersepeda. Dulunya, bahkan sampai sekarang, Bukit Pelangi merupakan jalur favorit sekaligus tempat beristirahat bagi mereka yang menuju atau balik sehabis dari puncak Bogor. Dan rute ini juga kerap dilewati oleh bikers yang pulang dari touring. Jika pagi hingga sore hari, suasana di lokasi Bukit Pelangi memang menyenangkan dan menyejukkan. Tapi lain halnya jika malam hari tiba. Hamparan rumput liar dan pohon-pohon besar di kanan kiri jalan menimbulkan kesan sunyi di malam gelap. Apalagi tanpa penerangan, hanya setitik cahaya lampu-lampu rumah warga di kejauhan yang terlihat dari tempat itu, seolah menimbulkan suasana angker. Adalah Irma dan Gilang, sahabat Pilar. Sepasang biker yang menjadikan jalur ini sebagai favorit mereka usai touring. Dan Irma serta Gilang sendiri memang hobi touring mulai dari Jawa Barat, Bali, Lombok, hingga Sumatera. Irma kadang membawa motor sendiri dan kadang juga dibonceng oleh suaminya, yaitu Gilang. Dan mereka melewati rute itu untuk memotong waktu, dan kalau siang untuk menghindari macet. Dari sekian rute yang pernah dilewati, diakuinya Bukit Pelangi punya ceritanya sendiri. Keduanya punya pengalaman yang membuat bulu kuduk merinding 2 kali saat melewati sebuah jalan menurun di dekat danau Bukit Pelangi. Saat itu mereka pulang touring sekitar jam 1 malam lebih, melewati Bukit Pelangi. Dan di sana suasananya sangat sepi dan sangat gelap. Mereka hanya berdua. Ketika jalan menurun, mereka mendengar ada suara yang menyeramkan. Seperti ada suara perempuan cekikikan. Mereka sempat berpikir, ini hanya sekedar halusinasi. Namun lama-kelamaan, suara cekikikan itu terdengar semakin keras dan dekat. Ia mencari tahu sumber suara itu. Melihat ke samping kanan dan kiri, ke belakang, namun tidak ada siapapun.
Hingga tidak lama setelah itu mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sekelebat bayangan putih seperti sosok perempuan berambut panjang lewat persis di atas motor. Rasanya seperti mau pingsan katanya. Mereka lalu langsung ngebut sejadi-jadinya. Setelah kurang lebih sejam melewati daerah sepi itu, perasaan Irma mulai lega. Ia mulai melihat adanya lampu-lampu rumah warga. Ia pun akhirnya menepi untuk beristirahat. Menghela nafas panjang sekaligus minum dan melepas helm untuk menenangkan diri. Ketika mereka lepas helm, Irma pun sadar bahwa Gilang, suaminya, sudah sama pucatnya dengan wajahnya. Dan menurut Irma, di lokasi yang sama ia punya kisah yang lain. Saat itu, selang beberapa bulan, mereka kembali lewat jalan yang sama dan lampu dekat motor mereka tiba-tiba saja mati. Saat itu dia baru sadar ternyata tempat lampu motornya mati adalah jalan yang sama ketika mereka melihat sosok perempuan yang berkelebat di atas motor mereka saat itu. Namun Irma dan Gilang berpikir positif. Mungkin bohlamnya panas karena terus-terusan dipakai. Dan masih bagus lampu jauhnya masih menyala, hanya lampu dekat yang mati. Yang Irma heran, kejadiannya sama persis lokasinya seperti kejadian dulu. Jalannya katanya agak menurun dan gak jauh dari danau. Siapa tahu sahabat Pilar melewati jalan yang sama. Dan dari beberapa informasi yang dia dapat, memang makhluk tak kasat mata kerap iseng di jalur yang mereka lalui, mengganggu pengendara motor yang lewat sendirian saat tengah malam. Mulai dari suara-suara aneh, ada seseorang yang menimpuk batu dari samping ataupun atas. Dan katanya mereka dengar dari warga yang tinggal tidak jauh dari sana, makhluk halus di situ memang usil. Namun dua kejadian itu tidak lantas membuat Irma dan Gilang kapok untuk melewati jalur tersebut. Karena memang tempatnya yang asri dan rindang serta memiliki pemandangan yang indah ketika langit masih terang. Namun ketika sudah mulai gelap, disitulah waktu yang sering kali digunakan oleh mereka yang tak kasat mata di sana untuk menampakkan diri dan menjahili para pengendara yang lewat di tempat tersebut.